Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore bagi rekan-rekan pemuda remaja. Selamat datang beribadah kembali dalam ibadah pemuda remaja pada petang hari ini. Puji Tuhan, mari kita mulaikan ibadah kita bersama. Rekan-rekan berdiri, kita memujikan sungguh besar setia Tuhan di dalam hidup ini. Haleluya.
sembah Engkau melebihi segala sesuatu dalam dunia ini ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang layak ditinggikan, yang layak dipuja, yang telah memberikan curahan darah-Mu untuk menebus setiap dosa kami. Dan kami bersyukur kami generasi muda-Mu kembali beroleh kesempatan untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan urapi, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya dalam pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga apa yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan dan mendatangkan berkat serta kemuliaan bagi nama Engkau. Terpujilah nama-Mu, kami mulaikan ibadah kami dengan ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Yesusku dahsyat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Ya Yesus dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Mari nyatakan Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Tuhan yang setia pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, ya Kau yang terhebat terbesar bagiku. Mari kembali berdiri bersama-sama. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Tuhan yang setia di pihakku. Yesus dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus dahsyat, ku tak ragu kepadamu, ya Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Tetap tinggal berdiri, kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik.
ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Ya Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus baik. Haleluya, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan pujian dari pemudanya.
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Biarlah sejak masa muda kita ya, sejak masa muda kita mau mengandalkan Tuhan Yesus saja. Jangan mengandalkan manusia, apalagi kekuatan. Waduh, andalkan Yesus saja. Kalau mungkin kita merasa enggak kuat, tapi kalau dengan Yesus kuat kok ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Hanya Dialah Tuhan yang telah memberikan hidupnya bagi kita. Karena salibnya kita beroleh kehidupan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Mari berharap hanya pada Yesus. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk
berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Dialah melalui firman dan Roh Kudus-Nya yang akan menguatkan kita yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Haleluya. Dengan kasih Kristus, Saudari Vivi berdoa dan kami serahkan pada hamba yang melayani. Terima kasih ya Bapa untuk petang hari ini Engkau telah membangunkan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Dan biarlah firman-Mu ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Bapa, dan hamba-Mu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini kita boleh kembali datang ke rumah Tuhan, boleh kembali bertemu dengan rekan-rekan seiman kita, saudara-saudara seiman kita. Senang nggak teman-teman? Senang nggak? Sel, capek? Enggak, puji Tuhan, luar biasa. Kita bersyukur ya. Kita masih ada kesempatan, kita bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman, teman-teman kita seiman, bersama-sama memuji Tuhan, bersuka cita meninggikan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus pun disenangkan sore hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita kembali belajar kebenaran firman Allah. Saya beri tema firman Allah sore hari ini, terbesar di pemandangan Tuhan. Kita akan lihat dalam Injil Matius 18 ayat 1 sampai 5. Injil Matius 18 ayat 1 sampai 5. Nanti setelah selesai kita baca ayat 1 sampai 5, kita akan baca lagi dalam Injil Markus 9 ayat 35. Kita baca dulu Matius 18 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan bagi teman-teman. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Buka dalam Injil Markus 9 ayat yang ke-35. Injil Markus 9 ayat yang ke-35. Saya bacakan bagi teman-teman. Markus 9 ayat 35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Minta tolong Mas Rangga, sepertinya ada yang bengung. Lihatkan di... Saya salah dengar atau enggak? Mungkin gitarnya atau mic-nya belum di-mute.
wireless yang 16. Oke, ya wis saya pakai ini saja. Cek wireless 16. Oke, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, itu tadi sekedar bagaimana seorang sound engineer, ya, begitu ada masalah, dia langsung bertindak. Bagaimana dia secepatnya untuk berusaha bahwa ibadah itu tetap harus berjalan. Dan fasilitas yang ada tetap bisa dinikmati bersama. Oke, silakan duduk lagi. Itu tadi saya prank, teman-teman. Oke, Mas Bilus sampai ke sana. Cek bisa kok, cuman tak matikan di sini. Itu sebagai contoh bahwa sebagai contoh ya, bagaimana seorang Mas Rangga itu memiliki peran yang penting ya. Seorang sound engineer memiliki peran yang penting. Sekali lagi, hal yang kecil, teman-teman ya, hal yang sepele. Tadi yang nggak ono sing bengung padahal. Mohon maaf Mas Rangga, sampai Mas Belus ikut ke sana. Ya, bagaimana dengan secepatnya berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Tetapi kalau nggak ada masalah, sound engineer itu nggak akan dicari ya. Aman-aman saja, akan ya aman-aman saja. Dialah orang yang penting ya, salah satu orang yang terpenting dalam sebuah ibadah. Tempatnya sih di belakang, kecil mungkin ya, orang lihat nggak kelihatan. Atau LCD juga, LCD nggak kelihatan dari bawah ya. Vina kok gak teko yo, kalau lihat yang dari bawah, siapa yang menganggap gitu tadi? Vina kok nggak datang kemana ya? Yo, Mbak Vina di sini nggak kelihatan. Mas Rangga di belakang atau yang jaga sound engineer di belakang nggak kelihatan, yang dilihat yang di depan. Oh mau nih yang khotbah yang kelihatan enggak? Padahal itu hal yang kecil tetapi sangat penting. Dan karenanya ya, karena itu tanggung jawabnya dia bergerak secepatnya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Nah, mohon maaf sekali lagi ya, itu tadi saya prank ya, sebagai contoh saja. Ya, apa definisi terbesar? Nah, kita kembali kepada firman Tuhan, terbesar dalam pemandangan Tuhan. Saya tanya kepada teman-teman sekarang, apa definisi atau pengertian menurut teman-teman terbesar atau orang yang besar? Orang yang terpandang itu seperti apa? Ada yang punya pendapat? Mas Wiga? Hah? Apa? Kasih onomik Mas Rangga. Tugas sound engineer gak cepet nih. Apa Mas Wiga? Gak ada Om. Gak ada. Orang yang kaya menurut Mas Wiga yang besar itu nggak ada ya, nggak ada orang yang besar menurut Mas Wiga. Menurut Mbak Seren, orang yang besar itu seperti apa sih? Gagah, weh. Saya berarti termasuk orang yang besar ya. Orang yang besar, orang yang gagah. Kayak Mas Marcel berarti. Menurut Mbak Vina, orang yang besar atau yang terbesar itu seperti gimana sih? Orang yang punya pengaruh terhadap orang lain. Ya, berbagai macam definisi tentang orang yang besar atau orang yang terbesar. Sebagian dari kita menganggap orang yang besar itu orang yang punya pengaruh, kata Mbak Vina. Orang yang gagah, kata Mbak Seren. Atau orang yang punya kedudukan, punya jabatan yang tinggi, yang dihormati banyak orang. Mungkin punya gelar yang banyak, SE, SPD, MM, MMC, dan sebagainya. Ya, punya gelar yang banyak, atau punya usaha, atau punya bisnis yang besar, yang di mana-mana ada usahanya, ada bisnisnya, terkenal sekali. Atau seorang artis yang terkenal, orang yang besar. Itu biasanya definisi kita, ya, tidak salah. Itu mereka memang orang-orang yang besar, orang-orang yang pengaruh. Tapi menurut Mas Wiga, gak ada orang yang besar. Ya.
Oke, bagaimana sih orang yang besar menurut pemandangan Tuhan? Dan hal ini juga, pengertian-pengertian itu juga yang ternyata ada di pikiran para murid-murid Yesus. Ya, mereka bertanya kepada Yesus. Kembali ke Matius 18 ya. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Mereka bingung, kira-kira siapa ya nanti yang terbesar dalam kerajaan surga? Apakah saya? Apakah Mas Ivan nanti yang terbesar? Mereka bertanya kepada Yesus. Jadi pemikiran mereka orang yang besar ya, orang yang punya pengaruh, orang yang punya kuasa, orang yang punya kedudukan. Akhirnya Yesus memberi pengertian kepada mereka. Ya, mereka mengira yang terbesar, murid-murid yang terbesar dalam kerajaan surga adalah mereka yang duduk di sebelah tahta Allah Bapa. Kita lihat satu cerita dulu ya, Matius 20, ayat 20. Jangan ditinggalkan Matius 18 tadi. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Tak bacakan bagi teman-teman. Ini ada perikop permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu dari anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, ada cerita yang menarik juga di sini ternyata ya. Ada seorang ibu yang dua anaknya itu pengikut Yesus. Ibu ini meminta, tolong Po, nanti anakku kasih ono duduk di sebelah kananmu, yang satu Tuhan, yang satu di sebelah kirimu. Murid-murid yang lain marah karena menganggap itu adalah hal yang terbesar. Ya, mereka mengira hal yang terbesar dalam kerajaan surga atau mereka yang berkedudukan besar adalah orang-orang yang punya kuasa seperti pemikiran kebanyakan orang tadi. Dan malam hari ini lewat cerita ini, lewat ayat-ayat yang kita baca, kita sama-sama belajar bagaimana menjadi besar di pemandangan Allah. Allah katakan, kamu apa mampu minum cawan yang harus aku minum? Cawan yang harus diminum Tuhan adalah kesengsaraan dan salib. Tuhan katakan, kamu nanti memang akan mengalaminya, yaitu aniaya sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi untuk memberikan kuasa di sebelah kanan, kedudukan di sebelah kanan dan di sebelah kiri, Yesus tidak berhak. Nanti Allah yang menilai, Yesus katakan. Jadi Yesus sendiri yang menilai siapa yang terbesar di antara kita. Dan Yesus akhirnya memberi pengertian bagaimana sih orang yang terbesar itu, ayat yang ke-26, tidak demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
Yang ingin menjadi besar harus menjadi pelayannya. Seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan mati disalib menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kita sama-sama belajar malam hari ini seperti murid Yesus juga diajar bagaimana kita menjadi besar di pemandangan Allah. Intinya kalau mau jadi besar, apa yang dikatakan Yesus tadi, kita harus berani menjadi kecil. Ya, kita kembali dalam Matius 18. Kita akan baca kembali ayat yang ketiga. Matius 18 memberikan kepada kita bagaimana kita bisa menjadi besar di pemandangan Allah. Ayat yang ketiga, lalu Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi hal yang pertama untuk kita bisa menjadi besar di pemandangan Tuhan adalah menjadi seperti anak kecil dan bertobat. Kenapa Yesus katakan itu? Teman-teman ngerti anak kecil ya. Di sini ada beberapa teman remaja yang dari sekolah minggu naik kelas ke pemuda remaja. Mungkin dulu kecil, saya sekarang lebih dewasa, merasa lebih dewasa. Ya enggak Mas Ivan? Biasanya sekolah minggu nyanyinya kingkong badannya besar, sekarang mengiringmu seumur. Wah, kelihatan keren. Kelihatan besar. Tapi apa yang Tuhan inginkan untuk menjadi besar, kembali seperti anak kecil loh. Ya apa sih? Aku ini wis merasa dewasa, naik kelas dari pemuda, dari sekolah minggu anak-anak ke remaja, ikut ibadah pemuda remaja. Kok firman Allah disuruh jadi seperti anak kecil lagi dan bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Ayat yang ketiga tadi dikatakan. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Kita tahu anak kecil. Mungkin sebagai contoh Febe dan Elsa ya, sering tengkar tiap hari, tanya papinya. Tiap hari sering bertengkar. Nah, hal ini yang pertama ini berbicara tentang karakter ya. Sering bertengkar, sering beda pendapat atau sering rebutan. Tapi satu hal yang dapat kita pelajari dari anak kecil itu mereka enggak baperan. Jadi Mas Ivan, Mas Marcel, Mas Vano, Mbak Seren, Mbak Enji yang mulai baperan. Oh iya, baperan ya. Yang dulu masih sekolah minggu enggak baperan. Sekarang ikut remaja melok-melok baperan. Yang enggak ada sakit hati. Yang enggak ada kebencian. Yang enggak ada dendam. Mari gelut tukaran. Ya, sebentar lagi akur meneh, guyon-guyon lagi. Wis lali masalah tadi, wis lali tukarane tadi masalah apa lupa. Rebutan meneh. Gontok-gontokan meneh. Gelut-gelutan meneh. Setelah itu ya rangkul-rangkulan meneh. Wis enggak ada lagi. Itu karakter anak kecil. Nah, Tuhan katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita tidak bertobat, kalau kita tidak kembali menjadi seperti anak kecil, makanya jangan bangga jadi anak pemuda remaja, mending jadi anak sekolah minggu saja. Seperti anak kecil ya. Kita kembali seperti anak kecil, bukan itu maksudnya ya. Tapi kita kembali seperti anak kecil yang jangan ada dendam. Jangan ada kebencian. Jangan ada sakit hati. Ketika ditegur, mungkin dalam keluarga, ditegur papa mamanya, coba peran. Diambil positifnya. Oh iya, aku harus begini. Kalau papa mamaku, orang tuaku sampai menegur saya, memberi nasihat atau memarahi saya, berarti ada hal yang salah dalam kehidupan saya. Saya harus perbaiki. Atau tukaran beda pendapat sama temennya di sekolah, di tempat kerja, di kampus, dimanapun teman-teman berada.
singkur-singkuran, ya, geng-gengan musuh-musuhan, karena beda pendapat, karena tukaran, atau karena hal yang lain, apa yang sering terjadi di sekolah ya, yang membuat tukaran. Nah, mungkin teman-teman yang bersekolah sering mengalami apa hal yang membuat kalian nggak berteman sama si A, benci dengan si A. Jangan. Ketika mungkin setelah beda pendapat, langsung minta maaf, langsung baikan. Jangan ada dusta di antara kita ya. Mari bersama-sama baikan lagi sama teman-temannya. Nggak ada kebencian, nggak ada lagi sakit hati. Bebas. Setelah beda pendapat mungkin tukaran, adu pendapat. Terus selesai ya selesai, udah nggak ada dendam, nggak ada sakit hati, nggak ada kebencian satu dengan yang lain. Itu yang Allah inginkan. Allah ingin seperti itu. Jadi firman Allah juga ada yang katakan, semua yang manis, semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, saya nggak cari ayatnya tadi ya, Allah ingin pikirkan semuanya itu. Ya. Jadi pikiran kita ubah. Seperti anak kecil yang nggak mau ada dendam, nggak mau ada kebencian. Jadi hal yang baik yang kita pikirkan, hal yang manis, hal yang enak didengar, hal yang membawa kedamaian yang kita bawa, yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan. Yang pertama adalah bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Maka kita akan diangkat Tuhan. Firman Allah katakan masuk ke dalam kerajaan surga, menjadi besar di pemandangan Tuhan. Kalau masuk ke dalam kerajaan surga artinya kita sudah ditetapkan, dipilih oleh Allah. Ini orang besar, ini layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Step yang pertama bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Step yang kedua kita baca dalam ayat yang keempat. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Tadi wis masuk kerajaan surga, sekarang dipandang Allah yang terbesar dalam kerajaan surga. Merendahkan diri seperti anak kecil. Apa merendahkan diri? Merasa diri tidak mampu, tidak sombong, tidak menganggap yang lain diri kita lebih dari yang lain. Ya, tapi merasa tidak mampu dan berharap hanya kepada Tuhan. Contohnya kok anak kecil lagi? Ya, teman-teman lihat dan pelajari anak kecil. Kalau lihat anak kecil, ojo didelok lucu nedok ya. Lihat karakternya juga. Anak kecil yang sedang bertumbuh, mereka belum bisa melakukan segala sesuatunya. Jadi sangat sering mereka minta tolong kepada orang yang dewasa. Khususnya kepada orang tuanya. Kalau sudah bisa ngomong mungkin akan minta. Kalau belum bisa ngomong, bisa jadi hanya atau nangis. Ya. Itu artinya mereka, ya itu keadaan mereka. Keadaan saya ya seperti ini. Saya nggak bisa. Mau kejar cicak nggak bisa. Masih gede gak iso. Ya. Mau kejar kupu-kupu nggak bisa, tapi saya pingin pegang. Apa yang dilakukan? Berserah, minta tolong kepada orang tuanya. Jadi ketika dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia bergantung sama orang tuanya. Anak kecil ini bergantung kepada orang yang lebih dewasa. Mungkin ada orang yang lebih gede di sampingnya, dia minta tolong. Kayak gak wedian, kayak Henok ya. Dia minta tolong. Kalau ada mama papanya pasti dia minta tolong, menangis, saya mau ke sana. Kalau belum bisa ngomong, mau nandi apa maksudnya ya? Minta sesuatu, dia berharap penuh karena dia merasa tidak mampu dan berharap penuh kepada orang tuanya. Ini yang diinginkan Tuhan, kita merendahkan diri. Saya tadi pagi lihat YouTube-nya Raditya Dika, seorang stand up komedi ya. Itu ngajari tentang stand up komedi.
Dan hal yang paling penting, yang paling mendasar dalam stand up comedy itu ada dua yang paling pertama ya, sebelum membahas materi-materinya. Yang pertama adalah confident, percaya diri, sama humanity. Ternyata ada salah satu di antaranya tentang merendahkan diri. Dua ini syarat utama, syarat pertama untuk menjadi stand up comedy. Kalau teman-teman ingin stand up comedy, harus miliki dua ini. Percaya diri sama humanity. Confident dan humanity. Percaya diri dan merendahkan diri. Kenapa kok merendahkan diri jadi hal yang penting, salah satu hal yang penting? Dia katakan gini, kita di depan panggung, ya ini kita apa adanya. Inilah saya dengan segala kelemahan saya. Inilah saya dengan segala keterbatasan saya. Selain kita percaya diri, menganggap yang tak ceritakan ya ini keadaan saya. Ini keberadaan saya enggak lebih-lebihkan. Saya enggak merasa lebih dari penonton, saya enggak merasa lebih dari si A, si B. Ya ini keadaan saya, ini hidup saya. Seperti ini, enggak ada lebihnya. Nah itu ternyata menjadi syarat utama untuk lanjut ke tahap berikutnya. Dan Allah pun ingin seperti itu. Syarat kita untuk menjadi yang terbesar di pemandangan Tuhan adalah merendahkan diri. Tuhan kasih contoh seperti anak kecil. Ya, yang akan terus minta tolong, yang akan terus berharap, yang akan terus merengek kepada orang tuanya, supaya apa yang dia inginkan itu didapatkan. Jadi Allah ingin kita merendahkan diri di hadapannya. Ya, Tuhan aku gak mampu, seperti Mas Belus tadi katakan, jangan mengandalkan kekuatan kita, gak bisa stand up comedy. Karena merendahkan diri salah satu syaratnya. Jangan mengandalkan kekuatan kita, karena kita manusia itu lemah. Ya, terbatas kekuatan kita, pemikiran kita, ide-ide kita terbatas. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Tapi Allah ingin, ya ini loh Tuhan keadaanku, ya ini loh Tuhan keberadaanku. Aku manusia yang penuh kelemahan. Aku berharap hanya kepada Tuhan. Kita lihat 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Jangan dihilangkan ya Matius 18, nanti kita kembali ke sana. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Bagaimana orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Berharaplah, gandol Gustio terus di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya apa? Kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita ditinggikannya pada waktunya. Jadi Allah tahu keadaan kita, keberadaan kita, kelemahan kita. Kalau kita maksa dengan kekuatan kita sendiri, Tuhan akan hanya lihat saja sampai berapa lama kamu kuat. Artinya kalau kita nggak mau angkat tangan, Tuhan nggak akan turun tangan. Angkat tangan yang artinya menyerah. Ya, sampai berapa lama kamu akan kuat dengan kemampuanmu sendiri. Tuhan gak akan menolong kita, Tuhan gak akan mengangkat kita. Tapi yang Tuhan katakan adalah rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi, untuk menjadi besar di pemandangan Tuhan, rendah dulu, baru Tuhan akan tinggikan. Kecil dulu, nanti Tuhan akan buat jadi besar. Dua hal. Next, yang ketiga, kembali kepada Matius 18. Ayat yang kelima, kita akan baca. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Anak lagi, menyambut anak ya. Menyambut di sini
berbicara tentang melayani. Kalau kita menyambut anak kecil datang, puji Tuhan selamat pagi. Di dalam nama Tuhan, ayat ini katakan, ia menyambut aku, menyambut Yesus. Kita menyambut anak-anak saja loh, datang kepada Tuhan. Menyambut mereka dalam nama Yesus, kita dikatakan menyambut Yesus. Karena apa? Karena karakter anak-anak, apa yang dilakukan anak-anak tadi, serupa dengan Yesus, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa adanya, gak ada kebencian, yang ada adalah kasih. Jadi barang siapa menyambut anak-anak ini, dia menyambut aku. Menyambut di sini berbicara tentang melayani. Seperti Markus 9 ayat 35 tadi ya, siapapun yang menjadi yang terbesar harus menjadi pelayanmu. Kita baca lagi Matius 20 ya. Sekali lagi Matius 20 ayat 26 sampai 28. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau kita mau menjadi besar, menyambut anak kecil, melayani. Apa sih melayani? Saya lihat tadi di Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya melayani ada banyak, membantu, menyiapkan, mengurus, meladeni, menerima, menyambut, mengendalikan, melaksanakan tugas. Pengertian melayani menurut Kamus Bahasa Indonesia ada banyak. Melayani itu membantu, melayani itu menyiapkan, melayani itu ternyata mengurus, melayani itu meladeni. Ono meladeni juga ya, di Kamus ada meladeni ya. Melayani itu menerima, melayani itu menyambut, melayani itu mengendalikan, melayani itu melaksanakan. Itu melayani. Melayani sama yang dilayani tinggian mana? Yang melayani dengan yang dilayani tinggian mana? Tinggian yang dilayani. Teman-teman datang ke restoran, ke rumah makan, duduk. Kemudian ada pelayan datang yang melayani. Jadi kita lebih penting yang dilayani. Ya. Tetapi Allah inginkan, bahkan Yesus memberi contoh, kita melayani, bukan untuk dilayani. Kalau kita ambil bagian dalam pelayanan di gereja misalkan, ya saya bersyukur teman-teman pemuda, remaja di sini ambil bagian dalam pelayanan, melayani. Ingat definisi melayani tadi ya, membantu. Membantu apa? Terselenggaranya ibadah, suksesnya ibadah. Menyiapkan apa segala sesuatunya supaya ibadah berjalan lancar. Mengurus, meladeni, menerima, menyambut tamu, mengendalikan. Ya, seperti sound engineer tadi mengendalikan LCD, mengendalikan komputernya, nyekel LCD-nya. Terus melaksanakan tugas. Jadi ketika kita melayani, ingat ini, supaya pelayanan kita benar di hadapan Tuhan. Ketika kita melayani berarti kita merendahkan diri. Ini loh saya mau memberi yang terbaik buat jemaat yang datang. Apa yang bisa saya kerjakan ketika saya dipercaya untuk melayani akan saya lakukan, tugas itu akan saya laksanakan, tugas itu akan saya kendalikan, supaya saya bisa memberi yang terbaik.
Ketika saya melayani, saya harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Itu yang utama. Buat jemaat yang datang, ya tentu. Kita melayani, tamborin, jemaat bisa lihat bagaimana kita melayani Tuhan. Musik, bagaimana ketika kita melayani, kita sungguh-sungguh memberikan hasil musik yang bagus, yang bisa membawa urapan di tengah-tengah jemaat. Pelayan pujian seperti itu juga. Tidak terkecuali hal-hal yang kecil ya, karena Tuhan kasih contoh dari hal yang kecil dulu. Ya. Aku nggak bisa melayani, aku nggak bisa main musik. Teman-teman bisa terima tamu, menyambut tadi salah satunya. Atau aku gak ditunjuk jadi terima tamu, ketika teman-teman datang kasih senyum dulu, sambut satu dengan yang lainnya. Hei, selamat sore, puji Tuhan bisa datang. Hei Mas Wika, puji Tuhan bisa datang. Hei Mbak PV, puji Tuhan bisa datang. Puji Tuhan kita bisa bersama-sama. Kasih sambutan dulu, itu melayani. Ya, menyambut, menerima dari hal yang kecil. Jangan lihat pelayanan hanya di depan mimbar kayak saya berfirman, bawa firman Tuhan, bawa khotbah. Tidak hanya di situ saja, tidak hanya sebatas pelayanan mimbar. Ada juga namanya pelayanan meja, bagaimana menyiapkan konsumsi, membersihkan tempat ibadah. Teman-teman bisa ambil bagian di dalamnya. Saya bersyukur teman-teman pemuda juga ambil bagian ketika selesai ibadah, saling membantu membersihkan tempat ibadah. Itu luar biasa. Jadi ketika kita melayani, menyambut seperti anak kecil di dalam nama Tuhan, itu menyambut Yesus. Kalau kita melayani, kita menyambut Yesus. Ya, beberapa hari yang lalu saya baca sebuah renungan. Saya punya buku renungan, tapi punyanya Katolik. Waktu itu dari nasabah saya suruh buang. Tak lihat kok ada buku renungan. Terus tak simpen. 3 hari yang lalu saya buka-buka, saya baca. Itu ada namanya Maria Francois Teresa Martin. Lahir di Prancis pada tahun 1873. Siapa yang sudah lahir? 1873. Ya, dia seorang muda seperti kita. Seperti kita. Saya masih muda kok teman-teman. Saya terasa seperti kayak Mas Ivan Mas ya, nggak beda jauh usianya. Dia masih muda ketika umur 15 tahun, dia ambil keputusan masuk biara, jadi suster. Ya, dengan segala konsekuensinya. Ya, kalau sudah jadi suster, sudah masuk ke biara, sudah banyak kekangan. Tapi dia punya hati untuk melayani. Dan yang dikerjakan di dalamnya itu bukan hal-hal yang pelayanan besar, tapi dia ambil hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Di buku itu ditulis dia mengambil untuk bersih-bersih, ya. Dia mengambil untuk menyambut tamu, menyambut rekan-rekan yang datang, atau menyambut orang-orang yang baru datang ke gereja. Dia lakukan itu. Dia memilih hal-hal yang sederhana, menulis dan mendoakan, berdoa. Ya mungkin berdoa juga salah satu melayani. Mungkin saya nggak bisa melayani ini dan itu, Mas Oni. Teman-teman bisa berdoa untuk generasi kita. Buat teman-teman kita yang sudah lama tidak datang beribadah. Buat teman-teman kita yang males-malesan untuk beribadah, kita bisa berdoa buat mereka. Katanya tadi sudah bertumbuh dewasa, doanya sudah enggak doa makan pagi, makan siang, makan malam lagi kan? Wis enggak kan, Mas Marcel? Doanya sudah, ketika kita sudah beranjak dewasa, doanya juga harus dewasa. Wah, doaku sudah untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong supaya bertumbuh, jemaatnya diberkati dalam iman. Berdoa untuk teman-temanku Tuhan, rekan-rekan seperjuangannya, rekan-rekan seangkatan saya, segenerasi saya. Ya karena ada banyak anak-anak muda hari-hari ini ya, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka nggak mau ke gereja.
Ya, mereka aku gak mau ke gereja wis. Gak tahu KTP-nya Kristen tetapi ke gereja ya enggak. Ke tempat ibadah lain ya enggak. Sampai dikatakan apa? Agnostik ya. Gak beragama. Ada banyak mereka yang mengaku Kristen tapi gak mau datang kepada Tuhan. Ada banyak generasi-generasi kita. Dan agnostik itu meningkat drastis di negara kita. Ya, kita berdoa buat hal itu supaya mereka kembali kepada Tuhan. Itu salah satu bentuk kita melayani, menyambut Tuhan. Menyambut seperti anak kecil tadi. Ya, kembali ke Maria Francois Therese tadi ya. Dia ambil hal-hal yang sederhana, bersih-bersih, menyambut tamu, menulis dan berdoa. Sampai akhirnya meninggal. Karena perannya yang begitu penting, ya sederhana sebenarnya, cuman bersih-bersih, menyiapkan untuk kegiatan ibadah, menyambut tamu-tamu, berdoa. Mungkin nggak banyak dilihat oleh orang. Ketika datang beribadah, orang nggak mungkin tanya, "Sopo sing ngepel iki mang?" Pernah tanya gitu? Yang ditanya, "Sopo sing khotbah engko ya? Sopo sing WL engko ya? Sopo sing main drum engko ya?" Sing bersih-bersih sopo? Gak ada yang tanya. Sing jaga sound engineer sopo? Gak ada yang tanya. Ya, hal-hal yang sederhana. Sing berdoa sopo? Gak ada yang tahu bahkan mungkin. Tetapi ini berefek yang sangat luar biasa untuk keberlangsungan. Sekali lagi saya katakan untuk keberlangsungan dalam sebuah ibadah. Keberlangsungan dalam pertumbuhan iman jemaat melalui doa-doanya. Sampai ketika ia sudah meninggal, oleh romonya dia dikasih gelar pelindung karya misi gereja. Gelarnya pelindung karya misi gereja. Jadi misi gereja dikerjakan oleh dia. Sekalipun enggak banyak orang yang melihat, sekalipun hanya sederhana, tetapi misi gereja berjalan karena keberadaannya. Ya, kita mau dari hal-hal yang kecil saja. Kita mau mulai. Senyum kanan kiri, katakan puji Tuhan, selamat datang, kita bersama-sama beribadah, melayani mereka. Ketika ditunjuk jadi aser, ya, katakan selamat datang, selamat beribadah, Tuhan memberkati, kita sambut mereka. Ya, belajar dari hal-hal yang sederhana, kita berdoa, mendoakan buat generasi kita, berdoa buat pelayanan, berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Ya, ada namanya doa syafaat teman-teman ya. Teman-teman bisa mendoakan hamba-hamba Tuhan, bisa mendoakan generasi-generasi kita. Selain kita berdoa secara pribadi, minta secara pribadi, ada doa juga buat orang lain. Doa buat keluarga kita. Nah, dari hal itu akan membawa efek. Ya, karena doa orang benar besar kuasanya. Kita lihat dalam Kolose 3. Kolose 3 ayat yang ke-22. Kolose 3 ayat yang ke-22. Tuh, saya kok Filipi. Kolose 3 ayat 22 dan 23. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja, untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi kita hamba, tugasnya hamba apa? Melayani Tuhan kita. Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus. Ayat yang ke-23 tadi, apapun yang kamu perbuat, jadi apapun yang kita perbuat, kegiatan apapun yang kita kerjakan, tentunya yang benar ya, bukan kegiatan yang salah dan negatif. Kegiatan apapun yang kita kerjakan, itu lakukan dengan sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan.
Seperti saat kita melayani di gereja, kita sungguh-sungguh melakukannya. Saya melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya melayani untuk nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Saya melayani untuk jemaat yang hadir, supaya mereka diberkati dan dibawa ke dalam hadirat Tuhan. Hal-hal yang lain pun, belajar, nyapu latar di rumah, korah-korah, hal-hal yang kecil. Terus bahkan melakukan aktivitas apa lagi? Bermain, mungkin berolahraga, mungkin lakukan aktivitas bersepeda, atau apapun itu yang teman-teman bisa pikirkan sendiri, lakukan dengan sungguh-sungguh, perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita bisa melayani dan Tuhan menyediakan upah. Ayat yang ke-24 tadi. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Bagian kita adalah kita diangkat Tuhan di poin pertama dan kedua tadi. Kita diangkat Tuhan ketika kita merendahkan diri. Kita masuk surga, kerajaan surga ketika kita bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Ketika kita melayani, menjadi hamba dan melayani Tuhan, kita diberi upah menjadi orang-orang yang besar. Siapa yang mau menjadi besar? Kauno yang mau jadi besar, besar di pemandangan Tuhan. Ya, jadi besar di pemandangan Tuhan, jadilah kecil dulu. 3 poin tadi ya, menjadi seperti anak kecil, bertobat, merendahkan diri, dan melayani. Itulah besar di pemandangan Allah. Malam hari ini, saya yakin dan percaya, pemuda remaja di tempat ini belajar firman Allah. Sama-sama saya pun juga belajar untuk saya bisa menjadi seperti anak kecil, merendahkan diri seperti anak kecil, dan menyambut mereka di dalam Tuhan. Melayani, melakukan segala apapun yang kita temui untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak-anak muda yang kuat, yang menjadi berkat dimanapun kita berada, ya, yang menjadi teladan dan menjadi contoh dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Selesai renungan firman Allah malam hari ini, mari bersama-sama bangkit berdiri. Saya serahkan kepada Om Angga. Angkat satu pujian, melayani lebih sungguh. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku.
haleluya. Kami mau melayani Tuhan, melayani dan melayani sesama. Karena Tuhan telah memberikan contoh dan teladan bagi kami bagaimana untuk melayani. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Lebih lagi kita melayani Tuhan. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu kepadaku. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita melayani Tuhan. Apapun yang teman-teman pemuda remaja lakukan, segalanya untuk Tuhan, itulah melayani. Maka dari itu jangan pernah kendor, jangan pernah patah semangat, jangan pernah menyerah, atau jangan pernah berputus asa ketika engkau melayani Tuhan. Sebab ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita akan masuk dalam doa. Mas Vanu berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini berkati anak-anak-Mu yang muda ya Tuhan, dan berkati pada hari ini yang melayani semuanya ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita angkat satu pujian. Hatiku percaya, kita akan jalankan korban persembahan. Tuhanlah kekuatan Mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berapi, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih kepada Bapak Oni yang sudah berbagi berkat firman Tuhan. Terima kasih untuk setiap kedatangan kita bersama maupun yang sudah melayani Tuhan malam hari ini. Pengumuman gereja besok sekolah minggu jam 6.45, dilanjutkan ibadah raya umum setengah 9 pagi, disertai perjamuan kudus, ya, memakai baju putih hitam atau putih-putih. Pelayan Tuhan berdasi. Selasa doa pemuda remaja. Hari Sabtu depan ibadah doa pencurahan Roh Kudus. Jadi pemuda remaja bisa hadir dalam kita menikmati pencurahan Roh Kudus.
Kudus. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri sama-sama. Kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita angkat satu pujian, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mampukan kami untuk memiliki hati yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus, supaya kami memiliki karakter seperti seorang anak kecil. Mampukan kami ya Tuhan, supaya kami menyambut anak kecil sama seperti kami menyambut Engkau sendiri ya Bapa. Maka kami adalah pemuda remaja yang terbesar di pemandangan Tuhan. Sekalipun dunia bisa memandang kami kecil, dunia bisa memandang kami tidak berguna, tidak berdaya. Namun ketika kami merendahkan diri, berperilaku seperti anak kecil, memiliki karakter seperti anak kecil, dan melakukan segala tugas pelayanan dengan setia dan bertanggung jawab, maka Tuhan menganggap kami dan menjadikan kami orang besar di pemandangan-Mu. Terpujilah Tuhan, untuk selama-lamanya kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan sudah memberkati, memimpin, menolong ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya ini. Setiap kedatangan kami yang hadir Tuhan tahu, Tuhan kenal. Apa yang menjadi pergumulan, kerinduan kami, harapan, cita-cita masa depan kami, Tuhan memberkati dan Tuhan menjadikan segalanya berhasil. Terlebih lagi anak-anak-Mu boleh menjadi berkat, boleh menjadi saksi-Mu, garam dan terang dunia bagi teman-teman sebaya mereka, supaya banyak orang boleh mengenal dan percaya Yesus melalui generasi muda di tempat ini. Kami percaya Tuhan beserta kami senantiasa sampai kesudahan zaman. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan yang tertibakan di rumah dengan segala selamat. Rekan-rekan kami yang tidak hadir, Tuhan tahu, Tuhan kenal kehidupan mereka. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari Putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus,
menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Tuhan datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.